Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Kamis Putih berdasarkan Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Kristus, model pelayan sejati yang mengajar dengan berbuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari seorang ibu datang kepada Mahatma Gandhi. Ia datang bersama seorang pemuda yang berusia 20-an tahun yang adalah anaknya sendiri. Ia meminta Mahatma Gandhi supaya menasihati anaknya agar tidak merokok. Mahatma Gandhi menyuruh ibu itu untuk kembali lagi sesudah 1 minggu. Ibu itu melakukan seperti yang diberitahukan oleh Mahatma Gandhi. Setelah 1 minggu, ia kembali lagi dengan anaknya. Pada waktu itulah Mahatma Gandhi menasihati anak itu untuk tidak merokok. Ibu itu heran, mengapa untuk mengatakan hal sesederhana itu Mahatma Gandhi mesti menunggu waktu 1 minggu. Karena itu dia bertanya, mengapa Bapak tidak mengatakan hal itu minggu lalu saja sehingga kami tidak perlu lagi datang pada hari ini? Dengan tenang Mahatma Gandhi menjawab, Bu, minggu lalu saya sendiri masih merokok. Saya tidak bisa menasihati anak ibu untuk tidak merokok sementara saya sendiri merokok. Sekarang saya tidak lagi merokok. Karena itu saya bisa menasihati anak ibu untuk tidak merokok karena saya sendiri sudah tidak merokok. Mahatma Gandhi mengajarkan bukan cuma dengan kata-kata melainkan dengan perbuatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada malam ini kita merayakan kembali peristiwa pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir yang dikenangkan kembali oleh Yesus bersama murid-muridnya di sebuah ruang atas di Yerusalem. Bagi orang-orang Yahudi, pesta Paskah merupakan pesta yang dinanti-nantikan. Adalah kerinduan yang paling besar di dalam diri orang-orang Yahudi untuk selalu merayakan pesta itu di Yerusalem, di mana mereka bergabung dengan orang-orang Yahudi lainnya yang berdatangan dari seluruh wilayah Palestina. Sebagaimana orang-orang Yahudi lainnya, demikian pun Yesus dan murid-muridnya datang ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah. Pada malam itu, mereka merayakan pesta Paskah di salah satu ruangan yang sekarang disebut ruangan atas di Yerusalem. Dalam Injil tadi kita sudah mendengar apa yang terjadi selama perjamuan tersebut. Di dalam perjamuan tersebut Yesus mengajarkan banyak hal, antara lain tentang cinta kasih, tentang pelayanan, tentang kerendahan hati dan pengorbanan. Di dalam seluruh kehidupannya, Yesus tidak cuma mengajarkan hal-hal tersebut, tetapi melakukannya. Di dalam liturgi pada malam Kamis Putih, Yesus tidak cuma mengajarkan apa artinya rendah hati. Melalui tindakan simbolis yang menunjukkan kerendahan hati itu di dalam perbuatan nyata. Pesan dan tindakan simbolis ini menjadi sangat kuat karena dibuat pada perjamuan perpisahan menjelang kematiannya, sehingga pasti dikenang dari generasi ke generasi. Dengan mencuci kaki para muridnya, Yesus mengajarkan para murid untuk tampil beda. Kalau orang-orang di dunia ini gila hormat dan kuasa, maka para murid harus menampilkan diri sebagai orang yang rendah hati dan suka melayani. Kalau orang-orang di dunia ini bekerja bukan tanpa pamrih, maka murid-murid Yesus harus bekerja tanpa pamrih. Mereka
harus mengorbankan diri sehabis-habisnya, seperti yang telah dilakukan oleh Yesus, sang guru mereka. Yesus sendiri telah menunjukkan semua itu dengan hidupnya sendiri. Ia rela mengorbankan hidupnya sebagai konsekuensi dari cintanya kepada orang-orang berdosa, orang-orang miskin, orang-orang terlantar, dan kaum pinggiran lainnya. Semoga tindakan simbolis yang dilakukan oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir itu menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam melakukan karya pelayanan di tengah umat, yakni mengajar dengan memberikan contoh seperti yang telah dilakukan oleh Yesus di dalam Injil dan juga oleh Mahatma Gandhi dalam cerita tadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.